wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurjiwan Effendi, SPD MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Yona Ariska MPD EGR selaku pengajar praktik saya. Oke lah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Sophia Lara Monika SPD GSD. Pada kegiatan kali ini saya melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Bu Pia. Selamat siang Bu Nova. Apa kabar Bu Pia siang ini? Alhamdulillah baik Bu Nova. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Tidak Bu Nova. Saya akan meminta waktu Ibu sebentar. Boleh? Boleh. Begini ya Bu Pia, di sini saya akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan supervisi akademik di kelas itu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Bu Pia dalam hal mengajar. Bu Pia dapat bercerita santai dengan saya mengenai pra-observasi yang akan saya lakukan besok untuk melihat kesiapan Bu Pia mengajar di kelas besok. Hari ini Bu Pia, apa yang ingin diharapkan dari pertemuan pra-observasi kita ini? Yang saya harapkan dari pra-observasi ini yaitu kita dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman dari Bu Nova atau sebaliknya. Dan saya juga mengharapkan saran dari Bu Nova untuk memperbaiki cara belajar saya di kelas sehingga menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi Bu Pia mengharapkan kita bisa saling membantu dan saling berbagi informasi terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Pia lakukan besok ya. Semoga saya bisa membantu Bu Pia lebih baik lagi dan kalau besok Bu Pia jangan kaget atau canggung ya ketika saya observasi di kelas. Kalau boleh tahu besok itu Bu Pia ingin mengajarkan apa ya? Kalau besok saya ingin mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia berapa? Apa pembelajaran yang akan tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu ajarkan besok? Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan besok yaitu siswa dapat memahami cara menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dalam mencari kosakata atau arti kata yang sulit. Oke. Kalau begitu, apa yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Yang saya persiapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu dengan menyusun modul ajar yang memuat tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian. Dan saya juga mempersiapkan alat peraga seperti papan tulis, spidol, kamus besar bahasa Indonesia, dan LKPD. Jadi persiapan itu sudah banyak ya, dari hal modul sampai alat peraga. Terima kasih Bu. Menurut Ibu, strategi yang akan Ibu gunakan untuk membantu siswa Ibu dalam belajar bahasa Indonesia besok apa ya? Strategi yang akan saya gunakan yaitu yang pertama saya menjelaskan cara menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari arti kata yang sulit menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Yang ketiga, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mencari arti kata yang sulit. Jadi strategi yang Ibu gunakan ada 3 ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap cara menggunakan kamus bahasa Indonesia untuk mencari arti kata? Saya menilai pemahaman siswa melalui yang pertama pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, yang kedua hasil diskusi kelompok, yang ketiga lembah kerja peserta didik. Menurut Ibu, apakah hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran menggunakan kamus besar bahasa Indonesia tersebut? Yang saya khawatirkan yaitu siswa masih kesulitan dalam menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Kalau itu Ibu jangan khawatir, saya yakin Ibu pintar kok.
membantu siswa untuk memahami cara memakai kamus. Setelah itu mencari kata-kata yang sulit. Kalau boleh saya kasih saran, boleh Bu Pia? Oleh Bu Nova. Nah, kalau saran saya begini Bu Pia, kalau Bu Pia mau, Bu Pia bisa terapkan di kelas. Kalau tidak, mungkin itu menjadi acuan bagi Bu Pia saja. Menurut saya, Bu Pia bisa mempergunakan berbagai macam media pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid Bu Pia akan antusias untuk belajar menggunakan kamus besar bahasa Indonesia di kelasnya. Yang kedua, menurut saya, berikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Misalnya beri kesempatan untuk siswa bertanya kosakata lain yang tidak ada di LKPD misalnya. Setelah itu lakukan penilaian secara formatif dan sumatif untuk menilai tingkat kemampuan siswa ibu di sekolah. Itu saran saya. Kalau menurut Bu Pia bagaimana saran saya itu? Terima kasih atas saran yang Ibu Nova berikan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu siswa memahami cara memakai kamus besar bahasa Indonesia. Oke Bu Pia, semoga besok observasi supervisi yang saya lakukan kepada Bu Pia di kelas besok berjalan dengan lancar dan Bu Pia semoga sukses selalu ya. Amin, Bu Terima Nova. kasih Bu Pia. Sama-sama Bu Nova.